Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hal Penting dalam Bahasa Roh. Saudara, seperti saya sudah jelaskan bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh merupakan salah satu dari 9 karunia roh yang dianugerahkan, yang diberikan Roh Kudus kepada orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 10. Namun demikian, karunia itu tidak selalu diberikan kepada setiap orang percaya sama. Tetapi sesuai kehendak daripada Roh Kudus sendiri, kepada siapa bahasa roh itu diberikan. Itu tertulis dalam ayat 11. Jadi bagi saudara yang mungkin tidak mendapatkan karunia bahasa roh, tidak perlu rendah diri atau berkecil hati. Karena saudara tetap bagian dari tubuh Kristus. Roh Kudus tetap ada di dalam diri saudara, dan yang lebih penting, saudara masih tetap bisa mendapatkan tuntunannya dalam melakukan pekerjaan Tuhan sesuai panggilan saudara. Ada beberapa hal penting berkenaan dengan bahasa roh yang harus dimengerti dengan baik oleh setiap orang percaya. Yang pertama, kalau seseorang berbahasa roh, berarti ia sedang berkata-kata kepada Allah. Dikatakan demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Jadi, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Perhatikan, tidak ada yang mengerti bahasanya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dimengerti. Meskipun oleh roh dan mengenai hal-hal yang rahasia. Tapi tetap saja ada artinya, minimal bagi orang yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak tahu artinya, bisa berdoa supaya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Dan itu memang diminta bisa. Maksud saya, minta agar juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Masalah diberi atau tidak, terserah Roh Kudus. Tetapi dituliskan begitu dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Begitu. Karena tanpa dimengerti, maka bahasa roh itu akan sia-sia. Mengingat bahwa setiap karunia roh itu untuk kepentingan bersama, untuk membangun jemaat, untuk memberitakan Injil. Dalam 1 Korintus 14 ayat 9 dituliskan, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Terkait hal ini, Rasul Paulus berkata bahwa ia lebih suka mengucapkan 5 kata yang dimengerti daripada banyak kata dalam bahasa roh yang tidak dimengerti. 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat,
Paulus berkata, "Aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Jelas bukan, saudara? Jadi kesimpulannya, bahasa roh yang tidak dimengerti justru bisa jadi batu sandungan bagi orang yang tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ya, betul, saudara. Orang pasti akan kaget dan berpikir, loh ini pada kenapa? Kan begitu. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa dalam pertemuan atau ibadah, sebaiknya hanya ada 2 atau 3 orang. Itu pun bergantian. Bahkan sekali lagi dikatakan harus ada yang menafsirkan. Itu dituliskan dalam ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Perhatikan, seorang demi seorang. Artinya harus bergantian. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi, ya selain 2 atau 3 orang, juga tadi dikatakan bergantian, bukannya bersamaan atau bareng-bareng. Jelas bukan. Dan harus ada yang menafsirkan atau mengartikan. Bagaimana kalau tidak ada yang menafsirkan atau mengartikan? Nah, itu memang bisa saja terjadi. Kalau begitu, ya sebaiknya tidak diucapkan di antara jemaat. Orang yang bersangkutan tetap bisa menggunakannya, tetap bisa berkata-kata dengan bahasa roh, tapi sebaiknya dalam persekutuan atau penyembahan pribadi kepada Tuhan. Sehingga bahasa roh itu bisa dipakai untuk membangun dirinya sendiri. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, bagaimanapun juga harus diingat, meskipun kita sudah belajar dan sudah mengetahui kebenaran ini, kalaupun dalam ibadah ada lebih dari 3 orang yang berbahasa roh bersamaan atau bareng-bareng, bahkan tidak ada yang menafsirkan, adalah tidak elok dan tidak bijaksana kalau kita jengkel, marah, apalagi mencemooh, apalagi melarang orang-orang yang berbahasa roh itu. Jangan, saudara, tidak boleh. Sekali lagi saya katakan kita tidak boleh. Kita harus membiarkan mereka. Karena memang firman Tuhan menghendaki demikian. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Jadi sekarang semuanya jelas bukan? Saya percaya dengan mengerti kebenaran ini, kita semua sebagai orang percaya bisa mengambil sikap yang benar. Sekali lagi, bagi yang belum atau tidak mendapat karunia berbahasa roh, tidak perlu berkecil hati. Karena mungkin saudara memang sudah termasuk orang yang beriman. Alkitab mengatakan bahasa roh itu diberikan sebagai tanda bagi orang yang justru tidak beriman. 1 Korintus 14 ayat 22.
Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jelas kan? Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Semakin clear, semakin jelas bukan saudara? Saya sengaja bacakan semua ayat yang mendasarinya, supaya saudara tahu bahwa semuanya itu bukan saya yang mereka-reka, tapi memang semuanya kata firman Tuhan yang harus kita semua mengerti dan kita taati dengan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.